Gadis desa yang miskin, menolak pertunangan dengan anak orang kaya, namun menikah dengan gelandangan di pinggir jalan. Mereka baru saja menyelesaikan pendaftaran. Gadis itu meminta suaminya pulang dulu untuk memasak. Kemudian dia datang sendirian ke tempat pernikahannya. Kemudian gadis itu menamparkan mantan tunangannya. Lalu dia langsung menuju panggung, mengumumkan pembatalan pernikahannya dengan pria itu hari ini. Ayah gadis itu sangat marah setelah mendengarnya. Dia langsung menamparkan gadis itu. Namun gadis itu berhasil menghindar dengan gesit. "Kamu gila? Kamu ngomong apa sih? Aku bilang aku ingin membatalkan pertunangan." "Ayah, apakah kamu tuli?" Ibunya anak orang kaya masih ngotot. Tapi gadis itu tidak akan membiarkannya begitu saja. "Kamu pria busuk. Jumlah wanita di luaran yang anakmu. Mungkin bisa mengadakan pesta selama 3 hari 3 malam saat King Ming. Semua bisa diatur untuk pesta selama 3 hari 3 malam. Ternyata kemarin, saat gadis mencoba gaun pengantin, melihat dengan mata kepala sendiri, perilaku kotor tunangannya dan adik perempuannya. Gadis marah dan langsung melemparkan cincin ke pria brengsek itu. "Bukankah kamu pergi mengambil cincin? Kalau saja aku tidak datang lebih awal. Bisakah aku melihat adegan ini? Salah satunya adalah tunanganku. Salah satunya adalah adik perempuanku sendiri. Mengenakan gaun pengantinku melakukan hal menjijikan seperti ini." Tidak disangka pria brengsek yang tak tahu malu langsung terang-terangan. Tidak hanya tidak mengakui kesalahan, malah menyalahkan gadis yang tidak mengerti. Bahkan mengatakan gadis tidak sebaik adik perempuannya yang licik. Dan alasan pria begitu sombong, karena dia segera akan menandatangani kerjasama dengan konglomerat pertama. Begitu dia menjalin hubungan, harganya akan melonjak beberapa kali lipat. Saat itu, ingin berapa banyak wanita pun bukan masalah. Adik perempuan yang tak tahu malu itu bahkan menyatakan, "Saya benar-benar menyukai kakak Ming Yuan. Dia bisa tidak menginginkan posisi Nyonya Lu, tapi berharap kakak bisa membiarkan saya menemaninya." Gadis itu tidak menyangka adiknya begitu tak tahu malu. Dia mendekati dan melemparkan cincin pertunangan ke tunangannya, berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun dia ditarik oleh pria itu. Pria itu mengancamnya dengan satu tamparan. Besok harus menikah dengannya. Kalau tidak, jangan berharap hidup enak di masa depan. Gadis itu tidak akan terpengaruh. Dia sama sekali tidak takut dengan ancaman semacam ini. Dia pergi tanpa menoleh. Gadis itu berjalan kebingungan di jalan. Pada saat ini, pria yang sedang diburu musuh tidak sengaja menabraknya. "Kamu baik-baik saja?" "Ya ampun, kenapa begitu sial?" Hari ini, melihat pria yang hampir mati, gadis itu tidak ingin melihat orang mati tanpa pertolongan. Maka dia membawanya pulang, dan merawatnya dengan penuh perhatian. Melihat wajah tampan pria itu, wanita itu tak bisa menahan rasa kagumnya. Saat itu, ayah tiba-tiba menelepon. Dia langsung memarahinya, dan memperingatkan anak perempuannya untuk tidak menyesali pernikahannya. Karena keluarga Lu sekarang telah terhubung dengan pohon besar ini secara pribadi. Masa depannya akan sangat cerah. Tapi gadis itu tidak peduli dengan hal-hal tersebut. Dia juga tidak akan mengorbankan kebahagiaannya demi kepentingan keluarga. Saat wanita itu menutup teleponnya, pria yang pingsan tiba-tiba bangun, dan tanpa sengaja menarik gadis itu ke sisinya. "Preman. Siapa dari kita yang preman?" "Apa masalahnya dengan menyentuh? Lagi pula, tidak akan kehilangan daging. Lagi pula, kamu baik-baik saja setelah aku menyelamatkanmu, kan? Kamu yang menyelamatkanku. Kalau tidak bagaimana? Saya berani tampil untuk kebaikan. Membantu dengan pedang. Di mana ini? Rumahku." "Sudah bangun. Ayo, cepat pergi. Tapi, aku ingin bicara denganmu. Kamu boleh menjadi pengemis. Tapi, pengemis harus memiliki harga diri pengemisannya. Kamu tidak boleh mencuri. Aku bisa menyelamatkanmu sekali. Tidak pasti bisa menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Bagaimana aku bisa menjadi pengemis? Apa yang harus saya curi? Bagaimana? Kalau kamu tidak mengizinkan, Gu Anran, aku akan memperingatkanmu terakhir kalinya. Jika kamu tidak menikah, aku akan membiarkan orang membawamu ke tempat kejadian. Besok, jika tidak percaya, kita bisa mencoba. Kali ini saya tidak akan mendengarkanmu sama sekali. Tapi masalahnya adalah, jika mereka benar-benar membawaku ke sana, bagaimana jika aku menikah dengan Lu Ming Yuan?" "Aku telah menyelamatkan nyawamu. Sebagai balasannya, haruskah kamu membantuku? Dengan sedikit bantuan. Membantu tidak masalah. Tapi apakah kamu yakin itu hanya sedikit bantuan? Pasti,
Selama kamu setuju, aku akan melindungimu mulai sekarang, tanpa kekhawatiran tentang pakaian dan makanan. Baiklah, sedang sibuk apa? Menikah denganku. Apa? Aku ingin melihat bagaimana kalian memaksa aku menikah dengan Lu Mingyuan, si brengsek itu. Si Hanye, mengapa ini terdengar begitu akrab? Tidak peduli, aku punya urusan, aku pergi dulu. Kamu tunggu di rumah. Baiklah. Ini, uang saku kamu. Inikah yang kamu sebut? Tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Tolong, pengemis kecil. Uang 10 ini, cukup banyak. Dari hidupmu sebelumnya, jauh lebih baik. Baiklah. Sialan, aku akan terlambat. Aku masih punya urusan, aku pergi dulu. Kamu baik-baik saja. Ya ampun, bosku. Anda sebenarnya pergi kemana? Akhirnya aku bisa menghubungimu. Aku baik-baik saja. Mereka masih tidak bisa mengalahkanku. Salahkan aku juga. Aku benar-benar tidak menyangka. Kabar Anda pulang ke negara lebih awal. Begitu cepat bocor. Memberi kesempatan kepada orang-orang itu. Bos, bagaimana kalau aku mengirim seseorang sekarang? Menjemput Anda kembali ke rumah, bos. Tidak perlu. Aku pulang sekarang. Mudah membuat kehebohan. Jadi kamu, jika Anda tidak pulang, di mana Anda tinggal? Aku sudah menikah. Tentu saja aku tinggal di sisi istriku. Kamu sudah menikah. Bukan, bos. Anda ini tidak perlu kamu khawatirkan. Intinya, sekarang aku tidak khawatir soal makanan dan pakaian. Baiklah, pangeran muda keluarga Lu Mingyuan. Tuan muda dari keluarga Lu Mingyuan. Sepertinya dia akan mengadakan pernikahan. Dia ingin mengundang Anda untuk datang. Telepon saya. Sudah beberapa puluh panggilan. Lihatlah, tolong kirimkan hadiah untukku. Oh ya, bantu saya siapkan sesuatu lagi. Kali ini saya pasti tidak akan mendengarkanmu. Ikuti mobil di depan. Apakah Anda sudah menghubungi Anran? Tidak, belum. Baru saja menelepon beberapa kali. Lihatlah, tidak ada yang mengangkat. Wanita yang bandel ini, apakah dia kabur? Jika dia benar-benar kabur, bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada keluarga Lu? Tentu saja. Setelah hari ini, posisi Nyonya Lu ini hanya bisa menjadi milikku. Cepat lihat, pengantin wanita sudah datang. Anran, kamu benar-benar hebat. Kamu bahkan terlambat untuk pernikahan. Kamu, wanita bandel ini, akhirnya kamu datang. Milik Lu akan segera bekerja sama dengan keluarga dengan keluarga Lu kami. Posisi saat ini bersedia untuk bersekutu dengan keluarga Gu. Itu adalah penghargaan bagi kalian. Anran, saya tahu kamu akan datang. Akhirnya kamu masih tidak rela. Posisi Nyonya Lu, saya menasihati kamu sekali. Lebih baik kamu menyembunyikannya. Pikiran licikmu itu. Jadilah istri yang baik bagi saya, Lu Mingyuan. Dengan cara ini, setidaknya saya bisa memberikanmu martabat Nyonya Lu No. Jangan salahkan saya tidak sopan. Saya tidak akan menikahi kamu. Apa yang kamu katakan tidak jelas, kan? Kamu, aku beritahu kamu, saya tidak akan menikahi pria busuk seperti kamu. Pergi. Setiap orang, saya mengumumkan sesuatu. Pertunangan antara Gu Anran dan Lu Mingyuan dibatalkan. Gu Anran, kamu gila. Kamu bicara omong kosong apa? Saya bilang saya ingin membatalkan pertunangan. Ayah, apakah kamu tuli? Kamu gadis liar. Hanya dengan perilaku seperti itu, juga pantas untuk membatalkan pertunangan dengan Mingyuan. Saya tidak pantas mendapatkannya. Kamu anak lelaki busuk. Jumlah wanita di luar sana. Mungkin saat Qingming Festival, semua bisa diatur. Meja makan selama 3 hari 3 malam. Sayang kecil, kamu berani mengutuk anak saya. Jangan lagi bicara sembarangan di sini. Saya akan membiarkan pengacara menuntut kamu atas fitnah. Gu Anran,
Kamu benar-benar berani. Namun, semakin kamu seperti ini, saya akan semakin tidak membiarkanmu bahagia. Setiap orang. Kemarin saya dengan Anran. Karena beberapa kesalahpahaman, ada sedikit perselisihan. Tak terduga dia memiliki temperamen yang begitu besar. Sampai ribut di pesta pernikahan. Tapi tidak masalah. Siapa yang menyebabkan aku begitu mencintaimu? Tidak peduli apa yang kau lakukan. Aku akan memaafkanmu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku bahkan jika tidak tahu malu, kau bisa apa padaku? Setelah hari ini berlalu, aku adalah suamimu. Datanglah. Antar dia kembali ke rumah Lu. Aku tidak menikah denganmu. Mengapa aku harus kembali ke rumah Lu denganmu? Lu Shaoye adalah tunanganmu. Pergi ke rumah Lu adalah hal yang wajar. Gu Anran, tentang bagaimana untuk memperbaiki kesalahanmu. Kau tunggu saja dengan baik. Bawa pergi. Berhenti. Siapa ini? Kau baik-baik saja. Bagaimana kau datang? Dari mana asalmu? Berani ikut campur di sini. Cepat pergi. Ku dengar aku menyuruhmu pergi. Aku akan berdiri di sini hari ini. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh istriku. Nyonya, orang ini bilang, Nona Gu adalah istrinya. Hahaha, sekarang seluruh kota utara tahu. Anran adalah tunangan saya. Kapan kamu menjadi istrimu? Ya, benar. Dia adalah suamiku. Anran, aku hanya melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan setiap pria. Kamu tidak perlu begitu. Cari saja seorang pria sembarangan. Jadilah suamimu. Lihatlah cara berpakaian orang ini. Itu tidak diketahui. Aku pikir dia pengemis. Menurutku begitu. Tidak percaya kan? Maka buka matamu dan lihatlah. Apa ini? Ya Tuhan. Ternyata Nyonya Gu benar-benar menikah. Si Hanye. Bagaimana mungkin nama ini? Pasti juga sama persis. Anran, kau berani. Ayah, Tianze. Saat ini, orang dengan nama dan nama belakang yang sama semakin banyak. Sayang sekali. Nama yang sama, nasib yang berbeda. Siapa sebenarnya si Hanye? Dia menghentakkan kakinya. Seluruh kota utara akan gemetar. Kamu lebih suka menikah dengan barang jelek ini. Tidak mau menikah denganku. Bersihkan mulutmu. Suamiku, lebih baik darimu 10.000 kali. Dan juga, dia benar-benar mencintaiku. Benarkah? Aku beritahu kamu. Aku adalah putra besar keluarga Lu. Jika kamu tahu malu, segera pergi. Kalau tidak, aku akan membuatmu tidak punya tempat tidur, bahkan untuk anjing. Tuan Lu, Lu Mingyuan, kamu bahkan tidak pantas mengangkat sepatuku. Hahaha, kamu tidak benar-benar berpikir. Kamu memiliki nama yang sama dengan presidensi. Kamu memang presidensi, kan? Saya adalah presiden grup Sishi. Si Hanye. Hahaha. Kamu bahkan tidak bisa membuang air kecil. Lihatlah perilakumu sendiri. Mengaku sebagai presidensi. Gu Anran, kamu menemukannya dari mana? Dia begitu aneh. Barang kacau. Berani menyamar sebagai presidensi. Kamu, cepat tangkap dia untukku. Bagaimana? Kamu ingin bertindak kasar padaku? Apakah Lu Guofeng tahu apa yang kamu lakukan? Yo, kamu cukup pandai berpura-pura. Bahkan nama kakekku sudah kamu selidiki. Namun, lebih baik kamu hemat tenagamu. Tuan Si akan menemanimu nanti. Asisten Qin juga akan datang. Tuan Lu, presidensi memerintahkan asisten Qin untuk datang. Itu karena dia tertarik dengan kerjasama dengan keluarga Lu. Kamu bukan bilang kamu adalah bos situ. Asisten Qin datang. Mari kita bertemu bersama. Tunggu, aku akan menghentikan pengawal-pengawal ini. Kamu cepat pergi. Mengapa aku harus pergi? Kamu tidak tahu si bos itu. Bawahannya sangat kuat. Kalau dia tahu kamu mengaku-ngaku jadi dia. Itu saja. Semua ini karena aku. Aku tidak ingin merepotkanmu. Kamu adalah istriku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jika kamu pergi, pergi bersama-sama. Asisten Qin sudah tiba. Asisten Qin, Anda bisa datang sendiri. Bos itu selalu menghargai keluarga Lu kami. Sungguh suatu kehormatan ganda. Asisten Qin, Tuan Si selalu sangat menghargai keluarga Lu kami. Setelah dia kembali, aku pasti akan mengunjungi dia secara pribadi. Bos Tong, Bos Situ. Bos Situ selalu menghargai keluarga kami. Bos Situ datang. Asisten Qin, tadi dialah orangnya. Berani-beraninya mengaku jadi bos Situ. Hahaha, benar, benar. Asisten Qin, orang ini siapa? Kalian sekarang sangat berani ya. Semua berani tidak menghormati bos Situ. Asisten Qin,
Apakah Anda bingung? Orang itu dia adalah. Kamu pikir aku bahkan bos itu? Apakah kalian tidak bisa mengenalinya? Anda bertelanjang kaki. Bukankah kamu bilang tidak akan datang? Kamu benar-benar si Hanye. Kalian dari keluarga Lu, perilaku seperti ini tidak pantas sama sekali untuk bekerja sama dengan keluarga Si. Mulai dari hari ini, batalkan kerjasama dengan keluarga Si. Semua kontrak dengan keluarga Lu. Anda bertelanjang kaki. Tunggu sebentar. Katakan dengan jelas. Tadi itu semua salahku. Pindah. Tidak mengenali Anda. Kerjasama kita tidak bisa dibatalkan. Bos Si, ini. Kerjasama tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan, Bos Si. Anda bertelanjang kaki. Tidak benar. Mengapa tidak benar? Saya ingat jelas. Bos Si seharusnya berada di luar negeri sekarang. Bagaimana mungkin dia ada di kota utara? Selain itu, terakhir kali ketika memberitahu asisten Qin saat menelepon, apakah dia juga mengatakan hal yang sama? Benar. Kemarin, saya bahkan pergi sendiri ke grup Si. Tolong panggil bos. Resepsionis memberitahu saya bahwa Bos Si belum pulang ke negara. Itu benar. Semua orang kita tidak pernah melihat Bos Si dan asisten Qin. Jadi apa yang mereka katakan adalah benar. Bagaimana mungkin pengemis itu adalah Bos Si? Saya mengerti. Mereka sebenarnya satu tim. Jika dia benar-benar Bos Si, bagaimana mungkin dia menikahi gadis liar seperti Gu Anran? Benar. Asisten Qin pasti. Gu Anran dan pengemis itu, aktor yang dia sewa, berperan begitu mirip. Dia berhasil menipu kita semua. Orang kacung ini berani mempermainkan keluarga Lu. Sungguh tidak masuk akal. Gu Anran ini berani sekali. Berani menyuruh orang pura-pura menjadi presidensi. Jika presidensi tahu, pasti membuat keluarga Gu di kota utara tidak akan lepas begitu saja. Lu, wanita durjana ini melakukan hal seperti ini, merusak reputasi. Mulai sekarang, dia tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Lu lagi. Lu, mengingat kita masih sebagai keluarga, mohon di depan presidensi, bantu kami dengan beberapa kata yang baik. Jangan sampai merugikan kita. Gu Anran membatalkan pertunangan di depan umum. Kita masih dianggap sebagai keluarga. Kita pergi. Keluarga. Ming Yuan. Gu Anran. Tianze, kamu bilang Anran juga benar-benar sama sekali tidak memperhatikan. Kita harus memperhatikan keselamatan keluarga. Masih ada malam dan malam. Lagi pula dia adiknya. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bagaimana Wan Wan bisa hidup setelah ini? Ibu, aku akan mengeluarkan pernyataan setelah kembali. Mulai sekarang, aku, Gu Tianze, dan dia, Gu Anran, memutuskan hubungan ayah dan anak. Wan Wan, sekarang, Gu Anran, pernikahannya dengan Lu Xiao batal. Kamu pasti harus memanfaatkan kesempatan ini. Tenang saja, Ibu. Hei, pengemis kecil, kamu juga terlalu hebat. Berpura-pura menjadi presiden di depan begitu banyak orang. Semua ini berhasil lolos. Dan kamu, pengemis besar ini, bakat aktingmu. Sayang sekali jika kamu tidak masuk ke dunia hiburan. Jangan pandang rendah kalian berdua. Biasanya mencuri-curi. Saat ini mereka cukup solid. Mencuri-curi. Nyonya, sebenarnya kami tidak buruk kan? Pakaianmu bagus. Profesional, kan? Masih ada beberapa pengawalmu. Sangat profesional. Sebuah Feng. Aku meminta kamu menyiapkan barang-barang. Semua disiapkan sesuai perintahmu. Untukmu. Untukku. Mengapa memberiku hadiah? Ini adalah mas kawin. Kamu sudah menikah denganku. Aku harus menunjukkan sesuatu. Dengan gaya yang keren. Luar biasa. Bukankah ini hatimu abadi? Hebat sekali, Nyonya. Mata tajam. Tentu saja. Apapun yang terjadi. Aku seorang desainer, mengerti tidak? Aku keren. Dalam setahun, terjual dengan harga 500 juta. Tidak ada yang tidak tahu. Namun, meskipun ini tiruan tinggi, tiruannya juga terlalu nyata. Semuanya sangat mirip aslinya. Kalau tidak, bagaimana bisa disebut profesional? Aduh, suamiku memang orang yang melakukan hal-hal besar. Pantas menjadi suamiku. Jadi begitu, menerimanya. Aku memberikan ini padamu. Ini, jangan anggap remeh harganya. Barang ini sangat penting bagiku. Ini warisan dari ibuku. Aku akan memakaikannya untukmu. Aduh, Nyonya. Dia biasanya
Tidak memakai perhiasan. Tidak memakai. Aku sangat menyukainya. Asal suka. Memang pria dalam cinta. Bahkan jika itu si Zong, juga bisa tanpa batas. Aku sudah mandi. Kamu pergi mandi saja. Aku pergi. Tubuhnya juga terlalu bagus. Sepertinya belum pernah melihat dunia. Tidak apa-apa kan? Kenapa wajahmu begitu merah? Wajahku tidak merah, tidak mungkin demam kan? Mandi, aku akan panggil dokter untukmu. Cuci muka, bukan? Gu Anran, bisakah kamu tidak malu-maluin begitu? Bukankah dia hanya seorang pria? Bisakah kamu memiliki sedikit harga diri? Pengemis kecil, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Kamu bilang apa? Meskipun kita berdua sudah menikah, tapi kita masing-masing mengambil yang kita butuhkan. Kamu hanya untukku, agar tidak menikah dengan Zong. Itu yang bernama Lu Mingyuan, penghalang yang menjengkelkan. Dan saya, hanya untuk membuatmu tidak perlu khawatir tentang sandang pangan. Apa maksudmu? Maksudku adalah, kita mulai hari ini. Aturan 3 poin. Aku hanya bisa tidur di kamarku. Kamu hanya bisa tidur di sofa ini. Meskipun kita berada di bawah satu atap, tapi kita tidak saling campur. Tentu saja, kalau aku punya ada kebutuhan apa, kamu harus memenuhi saya tanpa syarat. Aku juga akan bekerja keras menafkahi kamu. Kamu tenang saja, kemampuan kerja saya cukup kuat. Setelah situasi ini mereda, saya menghasilkan uang. Aku akan memberikanmu ganti rugi. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Bagaimana? Senang sekali, sampai tak bisa berkata-kata. Sedikit kompensasi. Kamu hanya ingin menyingkirkan aku. Aku tidak punya maksud lain. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Ini adalah caramu untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Kalau kamu merasa tidak cukup, aku bisa menambah lagi. Tapi tidak boleh terlalu banyak. Kalau aku bilang, aku tidak menginginkan ini, lalu apa yang kamu inginkan? Ingin apa? Kamu bisa bilang ke aku. Tapi, saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan. Kamu sedang apa? Tidak perlu berterima kasih, karena kita sudah menikah. Kamu adalah istri si Hanye. Jangan pernah pikirkan tentang perceraian. Jangan pernah memikirkannya. Ayo tidur. Lucu sekali. Kakak, kamu tidak akan ingin aku. Aku akan merawatmu seumur hidup. Berikan aku selimut dan bantal. HMPH. Apakah Fan akan bercerai atau tidak? Apa yang kukatakan berlaku? Mengerti? Hah? Halo Sunshine, ada masalah besar, cepat bangun. Ah, liburan, tunggu aku pulang dulu. Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Kamu cepat datang ke kantor, ceritakan masalahnya pelan-pelan. Sebuah Ran, kamu datang ke kantor sebentar. Baiklah, aku mengerti. Baiklah, aku akan pulang sekarang. Nanti kita makan apa ya? Ah, kamu makan apa saja? Ada apa? Kenapa begitu terburu-buru? Ah, ada masalah di kantor. Aku akan pergi ke sana sebentar. Ah, tidak peduli. Kamu tinggal di rumah dengan baik ya. Uang saku. Hematlah sedikit. Lao Feng, ada sesuatu yang harus kukatakan. Kamu pergi menyelidiki sedikit. Selamat pagi. Kamu sudah datang. Kenapa suasana begitu tegang? Sebuah Ran,
Kamu tidak bisa mengatakannya. Biar ku beritahu padamu. Ke Anran, kamu sudah dipecat. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Di mana barang-barangku? Apa yang terjadi? Kalau bukan karena kamu adalah putri keluargaku, tunangan lu, kau pikir, kau bisa di perusahaan ini, dan duduk setara denganku. HMPH, tapi sekarang sudah baik, peduli keluarga, tidak hanya mengusirmu dari rumah, lu juga membatalkan pertunanganmu. Sekarang, aku lihat perusahaan, di mana lagi bisa menampungmu. Aku masuk perusahaan ini, berdasarkan kemampuanku. Kemampuan, lebih dari sekadar lelucon. Aku adalah, dari Akademi Kerajaan Belgia, mahasiswa berprestasi. Sedangkan kau, hanya seorang, tidak dikenal di dalam negeri, lulusan universitas kelas 2, karena sejak kecil, lahir di desa, bahkan desanya pun belajar sendiri. Pendidikanku memang tidak sebagusmu, tapi aku dengan usahaku, menghasilkan karya yang luar biasa. Kalau tidak, bulan lalu Pasong, pasti tidak akan memberikan proyek kepadaku, dan menolakmu. Itu semua karena aku memberi kesempatan padamu, maka aku harus berterima kasih padamu, memberi kesempatan padaku. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa sekali, dan sekali lagi dari tanganmu, mendapatkan proyek. Hahaha, kau diam, meskipun aku tidak mengatakannya. Semua orang di perusahaan tahu, Gu Anran, saat bekerja. Mengapa semua orang berisik saat bekerja? Wakil Presiden Wang, bagaimana kamu datang ke sini? Gu Anran has been fired, posisi Direktur Desain. It belongs to Linda, right? Tentu saja. Don't you know, Linda adalah orangnya Wakil Presiden Wang. Setiap orang, dengan semua orang, umumkan kabar baik. Barusan, perusahaan kita dan grup Sishi, wow, menandatangani pesanan besar. Perusahaan kecil seperti kita, ternyata bisa dengan kerjasama kelompok Si. Saya dengar presiden dari grup Sishi sangat tampan. Aku bertanya-tanya, bisakah bertemu dengannya langsung? Mengapa lagi dengan grup Sishi? Wakil Presiden Wang, kerjasama dengan grup Sishi. Ini sungguh kabar baik. If we bisa bekerja sama dengan grup Sishi, siapa tahu kita bisa menjadi mengumumkan kabar baik. Perusahaan desain ini benar-benar pasti orang dari grup Sishi ini berada di perusahaan kita. Jadi, Wakil Presiden Wang, saya. Tenang saja, kamu ikuti aku saja. Kerja keras, posisi Direktur Desain ini, suatu saat nanti akan menjadi milikmu. Terima kasih, Wakil Presiden Wang. Gu Anran, kamu masih di sini? Wakil Presiden Wang, ini Gu Anran. Sepertinya dari awal, sudah benar terhadap perusahaan. Keputusan untuk mengeluarkannya, tidak terlalu puas. Dari awal hingga akhir, semua berteriak di sini. Semua sudah dipecat oleh perusahaan. Tidak lagi, karyawan perusahaan kita lagi. Segera kemas barang-barangmu. Pergi, Wakil Presiden Wang. Kamu bisa mengeluarkanku. Tapi bisakah berikan penjelasan padaku? Katakan sesuatu. Perusahaan mengeluarkan seorang karyawan. Masih perlu memberikan penjelasan apa lagi? Baiklah, tidak memberikan penjelasan juga bisa. Tapi apa yang sudah aku lakukan sebelumnya? Bonus proyek, tolong hitungkan untukku. Hei, Gu Anran, kamu tidak punya malu, kan? Kamu tidak lagi di perusahaan. Tidak lagi menjadi karyawan perusahaan. Kamu mau bonus apa? Kamu mau? Ini adalah penghasilan kerja yang sah. Kenapa aku tidak bisa memintanya? Gu Anran, mendengar kamu menikah. Pria liar, kan? Berpura-pura menjadi presiden perusahaan. Tidak meminta kamu mengganti rugi perusahaan. Itu sudah cukup baik. Segera pergi dari sini. Cepat. Tidak memberikan, kan? Tidak memberikan. Saya tidak akan pergi lagi. Ah, ingin uang, kan? Tidak juga tidak bisa. Baiklah begitu. Kamu temani aku semalam ya. Kalau kamu yang melayani aku, nyaman. Jangan bicara tentang bonus. Aku masih bisa, di depan direktur utama, memberikan pujian padamu. Hei, biarkan kamu tinggal. Itu cukup baik. Sebenarnya, wanita di dunia ini, rasanya, pada dasarnya aku, sudah mencobanya semua. Hanya yang ini, ras seorang putri kaya. Kamu ingin aku menemanimu ya? Baiklah. Kamu masih berani menginjakku. Yang kududuki adalah kamu. Sebagai wakil direktur perusahaan, kamu terus-menerus mengganggu bawahan wanita. Kamu masih tidak tahu malu ya? Ini adalah fitnah jahat. Gu Anran, kamu memang sudah dipecat. Memendam dendam terhadap saya.
mencemarkan nama baikku di sini, kan? Aku mencemarkan namamu. Apakah semua orang buta? Semua orang bisa melihat, bagaimana? Keamanan di mana? Nanti akan segera menangkapmu, akan mengirimmu ke penjara. Hari ini, kalau aku tidak membiarkanmu, akan menjebloskanmu selama 10 hari atau setengah bulan. Maka aku bukan bernama Wang. Apakah kamu mendengarnya? Tunggu sampai petugas keamanan datang. Aku ingin melihat apakah kamu masih berani bersikap arogan. Mengapa mereka menangkapku? Saya tidak memenuhi syarat. Sekarang, siapa yang bisa membantumu? Apakah itu keluarga gu atau keluarga lu? Apakah kita harus mengandalkannya? Pria liarmu itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Manajer umum, bukankah Anda sedang menerima tamu? Apakah Anda dari grup C? Bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Baiklah, kamu, Gu Anran. Pasti suara yang kamu buat terlalu besar. Kamu telah mengganggu grup C. Manajer umum sudah datang. Kamu diam? Manajer umum, Gu Anran. Oh tidak, Nona Gu. Apakah Anda baik-baik saja? Manajer umum, kamu tidak tahu, kan? Gu Anran ini, dia membuat keributan di perusahaan. Dan juga, dia juga mencemarkan nama wakil manajer Wang kami. Kamu juga diam? Kamu, siapa yang memberimu izin mengucapkan nama lengkap Nona Gu? Apakah kamu tidak ingin bekerja? Manajer umum, kamu datang tepat waktu. Kamu bisa memecatku, tapi bonusku tidak boleh dikurangi sedikit pun. Nona Gu, ini kesalahpahaman. Hal-hal sebelumnya, semuanya adalah kesalahpahaman. Anda berada di perusahaan. Itu adalah bakat yang langka. Jangan hanya bicara tentang bonus. Anda sebagai bakat seperti ini, lebih pantas untuk diberi tanggung jawab besar. Seperti ini, posisi direktur desain itu telah kosong. Menurut pendapat saya, Anda sangat cocok. Manajer umum, bukankah sudah disepakati posisi direktur desain? Apakah itu untuk saya? Berbicara tentang apa? Anda, dibandingkan kemampuan, Anda dibandingkan dengan Miss Gu, jauh kalah. Lagi pula, perusahaan kita bisa bermitra dengan grup C. Semuanya adalah jasa Miss Gu. Bagaimana mungkin? Semuanya adalah jasanya Nona Gu. Orang-orang dari grup CC mengatakan mereka tertarik dengan karyamu. Jadi, urusan kerjasama hanya akan menandatangani kontrak dengan Anda. Saat ini, mereka semua sedang menunggumu di ruang rapat. Saya bisa berkolaborasi. Tetapi, Wakil Presiden Wang, dia tidak membedakan. Mengatakan ingin mengeluarkan saya. Bahkan mengganggu saya di depan umum. Apakah Anda akan memberi penjelasan kepada saya? Anda sudah dipecat. Manajer umum, mari bicarakan masalah ini dengan baik. Anda tahu saya memiliki tanggung jawab besar. Kamu mengusirku. Bagaimana aku harus melanjutkan? Apakah kamu akan mengusirku atau tidak? Apa yang kukatakan tidak berarti. Sebuah ran. Gu, Nona Gu, kamu, orang besar tidak mengingat kesalahan orang kecil. Semuanya salahku. Maafkan aku, baik tidak? Kamu ingin aku memaafkanmu? Jenis yang kau hanya bisa impikan dalam mimpi. Nah, impikan saja, Nona Gu. Baiklah, mari kita pergi segera. Baiklah, jangan biarkan orang-orang dari grup C tidak sabar. Hei, Nona Gu, aku tahu aku benar-benar salah. Nona Gu. Anda bertelanjang kaki. Urusan yang kau atur, semuanya sudah selesai. Dan juga, di sana Nyonya akan segera tiba. Kenapa kau bilang begitu? Biarkan dia masuk. Jangan biarkan dia mengenali aku. Nona Gu, hari ini grup C, orang ini ada di sini. Sangat luar biasa. Nanti kau masuk. Jangan sekali-kali menyakiti perasaannya. Bagaimana bisa begitu luar biasa? Ah, kau tidak tahu. Dia di sini bukan untuk orang lain. Dia adalah CEO dari grup C. Si Han Ye. Si Han Ye. Ah. Hei, Nona Gu, tolonglah.